Debur ombak di pantai Permisan ini satu-satunya suara pemecah kesunyian Pulau Nusa Kambangan. Dari dermaga Sodor, kira-kira menempuh 15 km untuk menuju ke pantai paling ujung Pulau Nusa Kambangan ini. Meski renyahnya deburan ombak dan menikmati gradasi warna yang memanjakan mata, pantai ini tak sepenuhnya bisa dinikmati masyarakat luas. Paling tidak, pantai ini menjadi pelepas kepenatan para pembesuk narapidana di Lapas Permisan. Lapas Permisan adalah satu di antara 7 lapas yang berada di Lapas Nusa Kambangan. 6 lainnya yakni Lapas Pasir Putih, Lapas Batu, Lapas Kembang Kuning, Lapas Besi, Lapas Narkotika, dan Lapas Terbuka untuk narapidana asimilasi. Pulau Nusa Kambangan ini berada di Kabupaten Cilacap, namun pengelolaannya di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Pemerintah kolonial Belanda menjadikan pulau yang berbatasan Samudra Hindia ini sebagai Pulau Bui pada 1908. Dari 7 lapas itu, 4 diantaranya yakni Besi, Permisan, Kembang Kuning, dan Batu merupakan lapas peninggalan Belanda. Dikarenakan lapas di pulau ini benar-benar berada di pulau dengan akses yang terbatas, narapidana yang berada di sini pun adalah narapidana kelas kakap. Sementara itu, Direktorat Pemasyarakatan menjadikan 3 lapas menjadi lapas beresiko tinggi, yakni Lapas Pasir Putih dengan kapasitas 136 orang diperuntukkan untuk kasus terorisme dan Lapas Batu dengan kapasitas 96 orang untuk kasus narkoba. Sementara Lapas Karanganyar masih dalam pembangunan. Lapas Pasir Putih ini merupakan lapas dengan kategori beresiko tinggi. Lapas Pasir Putih untuk kasus terorisme, sementara Lapas Batu untuk kategori kasus narkoba. BNPT, BNN, dan juga instansi lainnya mengambil peran untuk bisa menilai apakah seorang narapidana beresiko tinggi atau tidak. Kriterianya adalah diantaranya mereka atau narapidana yang membahayakan lingkungan sekitar atau bahkan lingkungan sekitar yang membahayakan keselamatan dari narapidana itu sendiri. Konsepnya yakni satu sel yang diisi oleh 1 orang yang diawasi dengan kamera pengawas selama 24 jam. Tidak ada interaksi antara narapidana dengan narapidana lain ataupun bahkan tidak ada interaksi antara narapidana dengan petugas lapas yang menjaga. Tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam lapas dengan kategori beresiko tinggi. Bahkan kami tidak bisa mendapatkan akses untuk melewati gerbang Lapas Pasir Putih ini. Napi yang ditempatkan di lapas beresiko tinggi ini nantinya akan ada penilaian setiap bulannya. Paling tidak, apakah ada perubahan perilaku? Jika dinilai sudah ada perubahan perilaku, maka napi tersebut akan dipindahkan ke Lapas Besi yang dijadikan lapas medium security. 145 napi teroris dari Makobrimob bahkan dipindahkan ke Lapas Batu dan Lapas Pasir Putih. Pulau Nusa Kambangan pun menjadi transit bagi narapidana yang menjalani eksekusi mati. Lembah Nirbaya menjadi saksi bisu narapidana menutup buku kehidupannya. Tercatat eksekusi paling awal dilakukan di lembah ini pada 1985. Dan terakhir digunakan sebagai lokasi pertemuan napi dengan malaikat maut pada 2008. Tidak sembarang orang bisa memasuki lembah ini dan juga menggunakan motor khusus. Setelah menempuh perjalanan yang sangat ekstrim dan kira-kira memakan waktu sekitar 20 menit, sampailah kita di lembah Nirbaya tempat eksekusi mati dilakukan. Kalau kita bicara mengenai lembah Nirbaya, sebenarnya pada saat beberapa waktu yang lalu atau pada zaman Belanda dulu, lembah Nirbaya ini bukan hanya sekedar tempat eksekusi mati, tetapi pada zaman Belanda dulu ada lembaga pemasyarakatan Nirbaya. Ini adalah bukti tugu sisa-sisa peninggalan dari Lapas Nirbaya yang saat ini sudah tidak diaktifkan kembali, sudah tinggal puing-puing saja, dan tahun 2012 lalu menjadi eksekusi ataupun tempat lokasi eksekusi mati dilakukan untuk trio bom Bali seperti Amrozi, lalu kemudian Imam Samudra dan juga Muklas. Kita akan melihat bagaimana kondisinya seperti apa saat ini. Ini adalah akses atau menuju ke Lapas Nirbaya.
Ini rasanya menuju memang sudah lama sekali tidak digunakan ataupun tidak dioperasikan, sehingga perlu juga bantuan dari pihak petugas ataupun sipir ketika harus membabat tanaman liar yang tumbuh-tumbuhan yang menghalangi jalanan menuju ke lapas ataupun eksekusi mati lapas atau lembah Nirbaya. Ini kalau kita lihat, bayangkan saja kenapa akhirnya lapas ataupun eksekusi mati dilaksanakan, dipindahkan ke pos polisi, karena memang kalau kita lihat selalu review ketika eksekusi mati dilakukan, hujan badai, selalu terjadi hujan badai. Bahkan setahun yang lalu, walaupun eksekusi mati dilakukan di pos polisi yang jaraknya tidak terlalu jauh dari dermaga Sorong, juga terjadi badai. Sehingga kalau kita bayangkan begitu sulitnya akses kalau eksekusi mati dilakukan di lembah Nirbaya ini. Dan ini adalah penjara atau lembaga pemasyarakatan Nirbaya. Dari dalam atau dari luar laju menuju ke sini kira-kira sekitar 100 meter, dengan juga sudah tertimbun aneka tanaman liar yang berada di sini. Ini digunakan dari zaman kolonial Belanda sampai sekitar tahun 1980-an. Dan kalau misalnya kita melihat, ini kondisinya memang bangunannya masih ada puing-puing. Ini adalah peninggalan sejarah dari tempat penghukuman dari zaman kolonial Belanda. Dan kalau misalnya kita bicara mengenai lapas ataupun Pulau Nusa Kambangan, sebuah pulau penjara, tentu berhubungan juga dengan eksekusi mati. Di balik ini sekitar 100 meter ke sana merupakan lokasi dari eksekusi mati. Setelah itu melihat ekstrimnya jalanan, sulitnya akses jalanan eksekusi mati, dilakukan di pos polisi yang jaraknya tidak jauh dari dermaga Sorong. Bicara mengenai Pulau Nusa Kambangan juga menjadi lokasi eksekusi mati yang dinilai cocok dan aman untuk eksekusi mati dilakukan. Meski dikelilingi oleh hutan yang lebat dan berada di pulau terluar, tetap saja pernah ada upaya narapidana melarikan diri. Namun rata-rata napi yang berusaha kabur pun tertangkap kembali. Dan dalam upaya melarikan diri itu, beberapa narapidana hanya berkeliling di dalam pulau. Tidak pernah berhasil keluar dari pulau penjara ini. Nesya Megawati, Nusa Kambangan.